Baru setengah langit turun ayunan tali, berpalinglah Manurunge atau Batara Guru, menyingkap baju biru langitnya. Saat itu, dia menengadah dan dilihatnya samar-samar Botinglangi. Menunduk lagi ke bumi dan dilihatnya pula samar-samar. Semakin terasalah kesedihan hati Manurunge. Hampir saja terhenti tarikan nafasnya, mengingat keadaan di Botinglangi. Diingatnya lah semua saudaranya. Ia teringat kepada adik-adik yang amat disayanginya. Mereka telah jauh dari sisinya. Manurunge berkata dalam hati, "Tenggelam dan hilang rupaku bagi orang-orang yang menyayangi diriku di luar letih. Entahlah apakah nanti aku tenggelam atau mati tanpa disaksikan oleh kedua orang tua serta saudara-saudaraku." Banyak hal yang kini menghantui pikiran serta perasaannya, seakan-akan dirinya pergi tanpa suatu tujuan yang pasti, juga tanpa ditemani oleh siapapun juga. Di tengah perjalanannya turun ke bumi, menunduklah Manurunge sambil menghambur taleting perek. Itulah yang menjelma menjadi wilayah, mengumpal menjadi gunung, kemudian membentuk perbukitan, serta meluaskan lembah, melebarkan laut, menoreh sungai, mengatur gelombang laut, dan melebarkan pula lah tanah. Batara Guru kembali istirahat di dalam bambu betung pesawat tumpangannya. Setelah beristirahat sejenak, ia melempar lagi Siri Atakka di sebelah kanannya, Telle Araso di sebelah kirinya. Lalu tiba-tiba benda itu menjelma menjadi hutan belantara yang rimbun. Semakin dekatlah Batara Guru ke bumi sambil menunduk. Ia kemudian melontarkan lagi Wempong Petiri dari Wawo Unru yang kemudian menjelma menjadi ular dan binatang yang beraneka macam. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Batara Guru kembali menebarkan bertih kilat dari limpok bonga, beras berwarna dari leteng riu. Tidak lama kemudian, ramailah suara aneka ragam marga satwa yang memperebutkan tempat bertengkir di hutan. Sejak saat itu, bumi sudah dalam keadaan terisi berbagai macam tumbuhan serta burung dan hewan.